memakai celak itu bukan hanya untuk wanita sebenarnya, juga untuk laki-laki. Melihat kayak Habib-habib itu banyak yang melakukannya. Sebenarnya waktu saya di pondok itu ya sering memakai itu, sering, cumanya pas pulang ke kampung itu kok kayaknya nggak umum gitu loh, nggak umum. Tapi sebenarnya minimal buat pengetahuan kita bahwa memakai celak khususnya malam Jumat itu untuk laki-laki juga disunahkan, disunahkan. Kemudian masalah selanjutnya yukrahu nafus syai' minal mahal, dimakruhkan mencabut uban dari tempat alladzi la yutrahu minhu izalatu sya'rihi, dari tempat yang tidak ada tujuan untuk mencukur rambut. Maksudnya begini, ketika orang punya uban itu dimakruhkan untuk mencabuti. Artinya memang dia nyuruh istrinya, dek cari uban saya cabutin. Ini hukumnya makruh. Kalau memang kita niat cukur seluruh rambut, kok di situ kok kena ubannya, kita kan nggak niat hanya nyabut uban kan, cukur seluruh rambut biar rapi, itu nggak masalah, itu nggak masalah. Tapi kalau suruh nyabuti satu-satu, lah ini hukumnya makruh. Ya biasanya ya tujuannya itu ya biar enggak kelihatan tua begitu, agar terlihat lebih muda. Li khobarin, karena ada hadis la tantifus syaibah, janganlah kalian mencabuti uban, fa innahu nurul muslimi yaumal qiyamah, karena sesungguhnya uban itu adalah cahayanya orang Islam pada hari kiamat. Makanya uban-uban yang tidak dicabuti itu kelak hari kiamat itu akan mencorong, akan kelihatan bersinar terang. Jadi orang Islam itu bisa mencorong karena dua hal. Pertama, dia rajin wudhu dan melebihkan basuhan wudhu. Misalkan kita basuh wajah ya batas batas sini, kita lebihkan sedikit lah nanti mencorong. Yang kedua apa? Ubannya kalau bisa bersinar. Dan termasuk yang bisa menyinarkan wajah kita hari kiamat, sering zikir, sering membaca Al-Quran, ini juga bisa. Jadi itu hukum mencabuti uban, karena uban itu adalah sebenarnya nasihat, nasihat yang tidak tertulis. Seakan-akan apa? Dinasihati, usiamu sudah tua, perbanyak ibadah, kurangi maksiat. Kok nasihat itu kok dicabuti? Nah, seakan-akan kesannya nggak terima sama nasihat, kesannya seperti itu. Tapi nggak sampai haram, hanya apa? Makruh. Asalis yang ketiga, yahrumu washrul asnan,
diharamkan melancipkan ujung gigi. Jadi ujung gigi itu dipangur, kalau bahasa kita itu dipangur, dilancip-lancipin biar giginya itu koyok wiji timun. Giginya gede-gede dipanguri biar tipis, biar lancip. Itu hukumnya haram. Kenapa? Karena masuk mutaghayirat khalqallah, merubah ciptaan Allah. Kasih Allah gitu ya, terima, dirawat. Jangan dirubah. Jangan dirubah. Wa yustasna al-washir li izalati syai'. Dikecualikan, artinya tidak haram, tidak haram, yaitu pangur, ya pangur. Kalau dulu kan pangur namanya, kalau sekarang apa itu namanya? Pokoknya begitulah ya. Dan diharamkan pangur, apa itu dikecualikan ada pangur yang tidak haram li izalati syai', untuk menghilangkan apa yang kuning-kuning di gigi namanya apa? Ya karang gigi itu ya. Karang gigi itu kan kuning-kuning, sulit disikati, nggak bisa hilang. Nah itu dipangur tidak apa-apa. Kenapa? Itu karena tidak merubah ciptaan Allah. Itu namanya merawat ciptaan Allah. Karena aslinya gigi kita itu putih, kok terus kuning. Nah ini ciptaan Allah harus kita rawat, terus dipangur, dikikir kayak dokter dikikir, dihilangkan plak-plaknya, dihilangkan karang-karang giginya. Itu boleh, nggak apa-apa. Wan nazilati an akhawatiha, dan ada gigi yang turun dari teman-teman gigi yang lain. Maksudnya gigi ini rata, pas tengah-tengah itu ke bawah. An-nazilah turun ke bawah. Nah, kan itu bisa membuat orang kurang percaya diri. Jadi giginya itu dawa sisih, gampangnya seperti itu. Nah, maka kita diperbolehkan untuk meratakan, nggak apa-apa. Karena aslinya memang gigi itu diciptakan rata oleh Allah. Mungkin karena terus giginya lepas ganti gigi baru, kok di situ perkembangannya nggak sama, dawa sisih. Ini kan orang bisa nggak pede, apalagi wanita. Maka itu diratakan, itu hukumnya adalah boleh, karena tidak termasuk merubah ciptaan Allah. Nggak haram, kenapa? Fa'innahu la yahrumu, itu nggak haram di annahu yaqsadu bi tahsinul hay'ah, karena tujuannya adalah tahsinul hay'ah, untuk memperbaiki keadaan biar lebih indah. Itu boleh. Kemudian faidatun, ada faidah lagi fil hijamati, di dalam masalah bekam. Bekam masuk fitrah, bekam itu yang berkaitan dengan tubuh kita. Fil hijamati barokatun wa ziyadatun fil akli wal hifri. Berbekam itu membawa barokah. Walaupun sebagian dokter itu mengingkari ya, mengingkari metodologi pengobatan bekam. Namun karena bekam ini juga sering dilakukan Rasulullah,
Maka kita itu meyakini bahwa bekam itu membawa berkah. Wa ziyadatu fil akli, menambah kecerdasan akal, wal hifzi, dan kekuatan hafalan. Jadi yang apalagi khususnya yang lagi cari ilmu atau lagi ngapalin surat, kok bekam itu salah satu manfaatnya untuk kekuatan hafalan dan kecerdasan. Dan untuk kesehatan jelas tentu banyak dibuktikan. Wa khairu ayyamiha al-ahad wal itsnain. Sebaik-baik hari untuk berbekam hari Ahad dan hari Senin. Jadi kalau mau bekam, kalau bisa cari hari. Kalau enggak Ahad, apa tadi? Senin. Wa fi tsulusi khilaf, untuk hari Selasa ulama beda pendapat. Ada ulama mengatakan Selasa itu bagus, ada yang mengatakan enggak bagus. Nah, ini bukan kita nyari hari untung, hari sial, tidak. Ini ajaran Rasulullah, ajaran agama. Wa tukrahu yaumas sabti war rubu', makruh, dimakruhkan berbekam pada hari Sabtu dan Rabu. Kalau bisa bekam jangan hari Sabtu dan hari Rabu. Wa khairu awqatiha minasyahri ba'dan nisfi. Sebaik-baik waktunya bekam dalam hitungan bulan, ya, itu apa? Ba'dan nisfi, setelah pertengahan bulan. Berarti tanggal 16 ke atas. Tapi bulannya bulan Hijriyah loh ya. Jadi bulan Islam. Makanya kalau memang Indonesia tuntunan ini, diusahakan berbekam itu hari Ahad atau hari Senin tanggal 16 ke atas. Tanggal 16 ke atas bulan Hijriyah. Wakila akhirahu, ada yang mengatakan akhir bulan juga bagus, tanggal 28, 29. Ada yang mengatakan untuk berbekam itu bagus. Wayang bagi dan seyuknyanya, sebaiknya Allah yakruban nisa'a qoblaha biyaumin wa lailatin wa ba'daha kadzalik. Sebaiknya sebelum bekam itu jangan dekati istri dulu. Sehari semalam sebelum bekam. Jadi misalkan kok bekamnya hari Ahad, ya hari Sabtu jangan kumpul. Jangan kumpul. Wabak kadzalik. Berarti kalau hari Sabtu tidak kumpul, hari Ahad bekam, terus sehari sesudah bekam diusahakan juga jangan kumpul istri. Berarti sehari sebelum bekam dan sehari sesudah bekam, di situ diusahakan tidak kumpul dengan istri. Alasannya kenapa ya nggak tahu saya. Ya mungkin karena bekam itu kan keluarin darah, kadang-kadang lemes. Kumpul itu juga lemes. Ayo lemes ketemu lemes ya, lemes kuadrat kalau mungkin bisa begitu. Bisa begitu. Masih diterangkan alasan. Jadi ini tentang fitrah, yaitu masalah bekam. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang qalmul dhufar,
fitrah berkaitan dengan memotong kuku. Al-afdol paling utama ayakuna taklimu yaumal khamis awil itsnain au bukrotal jumu'ah. Paling utama motong kuku itu hari Kamis, paling utama. Awil itsnain atau hari Senin, au bukrotal jumu'ati atau pagi hari Jumat. Jadi nanti kita jam 12 Jumatan pagi setelah sholat subuh atau jam 7 juga boleh kita memotong kuku. Itu sunnah harinya, sunnahnya. Sebenarnya ya semua hari itu boleh, cuma yang paling utama untuk memotong kuku itu adalah hari Kamis, hari Senin atau pagi hari Jumat. Ini dapat kesunatan, dapat kesunatan. Kemudian at-tauqitu fi izalati sya'ri wa dhufri bituli yaktarifu bi ikhtilafil ashhal wal ahwal. Terus pertanyaan, berapa hari sekali? Berapa hari sekali seseorang itu disunahkan untuk cukur atau motong kuku? Lah, Islam itu menjelaskan sampai seperti itu. Ternyata masing-masing orang itu berbeda-beda untuk kesunatan cukur, motong kuku. Yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, berbeda-beda karena seseorang itu berbeda-beda keadaannya. Ada yang rambutnya cepat panjang. Kalau rambutnya cepat panjang, misalkan dicukur di situ 2 minggu sudah panjang rambutnya, dicukur lagi. Atau potong kuku, dipotong 3 hari itu sudah panjang, ya berarti 3 hari sunnah dipotong kukunya. Tapi bagi yang umum, kalau potong kuku itu biasanya setiap seminggu sekali. Itu umumnya. Kalau saya biasanya seminggu sekali, nunggu hari Kamis atau Jumat kalau saya. Demikian pula ketika cukur, kalau saya nggak Kamis sore biasanya, ya Jumat pagi, itu sunnahnya. Kayaknya sih biasa-biasa aja. Nanti terasanya ketika di akhirat, nanti menambah kenikmatan surga itu. Apa yang kita lakukan dalam rangka mengikuti sunnah Rasul itu bisa menambah kenikmatan surga. Cuma yang paling maksimalnya an Anasin, dari sahabat Anas annahu qol, sesungguhnya ia berkata, aqotalana fi dzalika annahu la yara. Mana tadi? Aqotalana fi dzalika annahu la ruku aksara min arba'ina lailah. Jadi maksimalnya ini hadis sahih ya, Sahih Muslim. Maksimalnya orang motong rambut itu adalah 40 hari. Jadi 40 hari potong. Makanya kalau bisa ditandai potong rambut 40 hari. Tandai. Ini sunnah. Kurihan al-iktisar ala taklimi rijlin aw yadin wahidatin kalubu sina'lin wahidatin li ghairi uzrin. Dimakruhkan iktisar itu mengambil cukup, mencukupkan untuk memotong memotong kuku kaki sebelah atau tangan sebelah saja. Maksudnya begini, kita motong kuku hanya kuku yang kanan, kuku kiri nggak dipotong, makruh. Atau kita motong kuku kaki kanan tapi kaki kiri dibiarkan, itu makruh. Makanya kalau kepengen motong kuku ya
semuanya. Sunahnya seperti itu. Kenapa? Kalau sinaklin wahidatin liwari uzrin ini dikiaskan, dianalogikan dengan orang pakai sandal satu. Yang namanya orang pakai sandal kan satu pasang, ya kanan ya kiri, sekarang ya kiri. Makanya pada orang pakai sandal satu itu makruh dalam Islam. Jadi kalau potong kuku ya kedua-duanya. Kemudian wayam bagi al-mubadaratu bi husni mahalil qalli. Disunahkan setelah potong kuku, setelah dipotong ya dicuci kukunya yang tadi bekas, bukan kuku yang jatuh enggak. Jadi yang tangan kita yang kukunya baru dipotong kita cuci tangan. Ini menjelaskan kebersihan. Kenapa? Karena di bawah kuku biasanya ada hitam-hitam itu kan juga kotoran. Makanya dicuci setelah potong kuku, sunahnya seperti itu. Ada ulama mengatakan di al-hakabi qablahu yukhsha minhul baros, kalau nggak dicuci takut kena penyakit baros. Baros itu apa? Kayak lepra. Jamaah sekali rahimakumullah, ini Isa lebih berapa? 49. Oke. Tambah sedikit. Yusaku halqu ra'si fi arba'i halat. Disunahkan potong rambut dalam 4 keadaan. Al-awalu lirrajuli fin nusuk, bagi orang laki-laki yang melakukan nusuk. Nusuk itu ibadah haji atau umroh. Ketika tahallul sunahnya gundul, langsung cukur semuanya sunahnya. Yang kedua lil mauludi sabi'a wiladatihi. Jadi motong rambut itu sunnah untuk bayi yang baru lahir pas hari ke-7 bareng akikoh. Jadi ukur bayi itu sunahnya gundul. Ya kalau untuk simbolis pas akikohan, pas sholawatan digendong, digelengkan, diambil dikit-dikit nggak apa-apa. Kalau bisa besoknya digundul. Terus rambut yang ada itu ditimbang. Kalau dapat setengah on misalkan, ya disunahkan sedekah senilai emas setengah on. Setengah on banyak banget ya. Setengah gram lah. Takutnya kalau nanti anaknya lahir kayak rambutnya Ahmad Albar, dapat sekilo ya bangkrut orang tuanya ya. Dapat setengah gram lah, berarti 500 ribuan lah sedekah. Kasih ustadznya yang mimpin acara itu kalau bisa. Kalau nggak gitu ya dibagi dua deh. Ustadznya separuh, separuhnya untuk fakir miskin kanan kiri itu. Karena sedekah kepada ahli ilmu itu pahalanya paling tinggi. Kemudian lil kafir, li kafirin idza aslama. Untuk orang muslim ketika masuk Islam, di situ disunahkan cukur juga, cukur. Jadi nggak sekedar mandi. Kalau orang itu ketika sebelum Islam pernah junub, jadi ketika masih belum Islam pernah junub, berarti masuk Islamnya sudah dewasa ya. Maka nyukur rambutnya setelah mandi. Jadi setelah masuk Islam suruh mandi. Kalau pernah junub mandinya jadi wajib itu. Nah, setelah mandi baru dipotong rambutnya. Tapi kalau masuk Islamnya itu belum pernah junub, itu apa? Cukur rambutnya itu sebelum mandi. Itu sunnahnya. Yang kita tahu kan selama ini ya orang masuk Islam ya sunnah mandi itu aja. Padahal juga sunnah cukur, sunnah cukur. Kemudian liman ta'adza bi baqa'i sya'rihi aw syaqqa 'alaihi ta'amu. Ada orang di situ kepalanya kubisen borokan misalkan.
Kalau ada rambutnya nanti malah tergesek-gesek tambah parah, ya udah sunahkan dicukur biar untuk memudahkan pengobatan. Wa yukrahu lil mudhakhi fi ashri dzulhijjah, dan makruh cukur bagi orang yang berkurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal berapa? Mulai tanggal 1 sampai sampai binatangnya disembelih. Misalkan dia bisa, kan waktu nyembelih kurban kan tanggal 10 pas hari tasrek 11, 12, 13 kan berarti 4 hari. Lah makanya orang yang rencananya kurban pas hari tasrek terakhir karena nanti punya uangnya pas tanggal itu, berarti dia baru boleh cukur itu nunggu binatangnya disembelih. Kalau binatang disembelih pas 10 Dzulhijjah pas hari raya Idul Kurban itu, ya hari itu berarti setelah disembelih dia boleh cukur. Loh, alasannya kenapa? Alasannya ketika di situ binatang kurban kita disembelih mengucurkan darah, saat itu seluruh fisik, seluruh tubuh kita akan diampuni oleh Allah yang nempel. Loh, kalau misalkan kok rambutnya sudah dicukur dulu, kukunya dicukur dulu, berarti nggak dapat ampunan saat disembelih itu. Makanya itu tujuannya seperti itu, juga untuk pembebasan dari api neraka. Jadi ini masalah fitrah. Terakhir, yahrumu taswidus syai, haram menghitamkan rambut uban. Jadi uban nggak boleh disemir. Walau limro'atin, walaupun maksudnya nggak boleh disemir hitam ya. Rambut orang Islam nggak boleh disemir hitam. Walau limro'atin, walau bagi wanita. Tetapi lakin qala Syihab Ar-Ramli fi Syarh Az-Zubat wa tabi'a Ibnu fi Syarhiha. Dan menurut Imam Ramli dalam Syarh Az-Zubat dan diikuti anaknya dalam Syarh Az-Zubat, ya juzulaha bi haliliha, boleh nyemir rambut untuk istri dengan izin suaminya. Kalau istri mau nyemir tapi tujuannya supaya suaminya ini tambah senang, jadi wanita boleh nyemir rambut hitam kalau diizini suaminya, Mas saya nyemir rambut apa? Supaya Mas lebih perhatian, lebih sayang kepadaku. Berarti ini istri berarti takut suaminya poligami biasanya. Boleh nggak Mas? Boleh, tapi boleh. Tapi ini pendapat, artinya hanya sebagian kecil ulama. Untuk laki-laki nggak boleh kecuali pas saat itu ada perang. Lah umat Islam itu tua-tua, rambutnya putih-putih. Takutnya tentara ngerem ini harus tua-tua tentara Islam, kalau usah diserang mati dewi. Akhirnya apa? Di situ umat Islam memakai semir hitam, tujuannya biar kelihatan muda, biar tentara di situ pada takut tentara musuh. Itu boleh. Makanya bapak-bapak boleh di situ semir rambut hitam kalau mau perang. Perang di mana kita sekarang? Mau ke Palestina. Palestina bawa pedang, di sana roket. Ya itu. Jadi ini masalah hisul fitrah. Nah fitrah dari sini mungkin ada yang bertanya sesuai tema atau di luar tema, monggo kalau ada silahkan. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema tapi. Oke. Maaf di luar tema ini. Oke. Tadi malam kan saya ditaksin baca Al-Fatihah. Ya. Tapi masih ada yang salah. Makanya tadi saya mau maju jadi imam itu kan takut, terus tangannya takut karena masih ada yang salah tadi malam ditaksin itu. Ya. Akhirnya saya mempersilahkan sama siapa yang mau maju jadi imam. Ternyata si
Riko mau maju, sedangkan Riko kan baru masuk Islam. Bagaimana hukumnya? Boleh apa enggak? Itulah. Jadi biar saya mempersiapkan seseorang, tapi maaf ini tahu-tahu belum boleh kan nggak enak. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tahsin al-fatihah itu ada kekurangan, kesalahan. Yang penting bukan kesalahan jali, bukan kesalahan yang berubah makna. Ya cuma misalkan dianggap keliru secara ringan, bacaan izhar dibaca ikhfa, misalkan bacaan jelas dibaca sama, itu nggak sampai merubah arti, nggak apa-apa. Jadi imam itu nggak apa, kecuali kesalahan fatal yang merubah arti kan. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, berbeda Rabbil alamin, Tuhannya orang-orang yang sakit, itu sudah berbeda. Nah, jadi intinya seperti itu. Terus ketika ketika pas mau imami kok imamnya nggak ada, imam yang tetapnya nggak ada, ini makruh mudafa'ah. Mudafa'ah itu tolak menolak. Sama tulis kok sampeyan wis tuwek, padahal si ngomong ya tuwek pada tuwek. Sampeyan wis tuwek, enggak sampeyan. Ini kan tolak menolak, itu makruh. Membuat jengkel makmum kok sawi meneh. Nah, terus apakah mu'allaf boleh jadi imam? Boleh. Jadi nomor 1, jadi ta'umuhum aqra'uhum, yang paling berhak jadi imam itu akro, yang paling bagus bacaannya. Itu nomor 1. Perkara nanti siapa yang duluan berislam itu masuk tataran agak akhir. Jadi akro'uhum itu ulama banyak mengatakan yang paling fasih bacaan Qur'annya, tapi ada yang mengatakan yang paling faham ilmu fikihnya, tapi bacanya juga benar. Kok ada orang ini bacaan Qur'annya fasih, Fatihahnya fasih, tapi kurang ngerti fikih. Yang satu juga fasih tapi lebih alim fikihnya, itu yang fasih dan paling ngerti agama fikihnya, itu yang didahulukan. Jadi ukuran mu'alaf itu bukan ukuran kriteria imam yang utama, itu hanya kriteria tambahan saja. Misalkan sama-sama fasihnya, di situ dilihat siapa yang jadi imam tetap nomor 1 itu ya, imam tetap nomor 1. Terus kok di situ siapa yang paling fasih, kemudian kok sama-sama fasih siapa yang paling alim agama, kemudian kok di situ siapa yang umurnya lebih tua, kemudian di bawahnya di situ siapa yang duluan masuk Islam. Kok sama-sama masuk Islam? Ulama masih meneliti siapa yang rumahnya paling dekat dengan masjid, kok rumahnya masih sama, siapa yang istrinya lebih cantik. Nah, seperti itu sampai loh, kenapa kok istri lebih cantik diutamakan? Karena biasanya apa? Lebih tenang pikirannya biasanya. Biasanya seperti itu. Tidak berambiangkit. Jadi intinya kalau mu'alaf boleh saja maju jadi imam. Yang penting standar utama adalah aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya. Begitu Pak Haji jawaban saya. Monggo silahkan. Oke, terkait dengan potong rambut, ya. Apakah waktunya sama dari Kamis, Jumat pagi dan Senin? Jadi yang saya tangkap sih untuk hari itu adalah penjelasan di potong kuku. Terus yang kedua, untuk sunnahnya itu potongan kukunya ini dibuang kemana? Ya. Oke, yang ketiga adalah untuk memotong kuku lebih baiknya di dalam rumah apa di luar rumah? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, baik. Untuk masalah motong rambut itu ya sunahnya Kamis atau Jumat ya. Kamis, kalau bisa Kamis sore, kenapa? Kamis sore itu kita sudah disuruh untuk siap-siap menyongsong Jumatan besok. Jadi mulai Kamis kalau bisa sore, atau di situ Jumat pagi sebelum nanti kita Jumatan. Jadi untuk rambut tidak masuk misalkan hari Senin tidak ada di situ. Nah kemudian di situ
untuk motong kuku itu potongannya ditaruh di mana? Jadi gini, semua potongan tubuh manusia itu sunnah ditanam, termasuk kuku, termasuk rambut yang dipotong, termasuk di situ orang yang sunat. Jadi kulfah atau kulubnya itu sunnah ditanam. Bahkan termasuk orang yang kena hukum potong tangan, itu apa? Tangannya itu sunnah ditanam. Semuanya sunnah ditanam. Karena ada firman Allah walaqad karramna bani Adam, yang artinya Allah itu memuliakan manusia, keturunan Nabi Adam. Makanya potongan-potongannya untuk menghormati kita, termasuk ari-ari juga ditanam. Lain. Dia termasuk kulfah ya, ketika punya anak kok sunat ditanam. Kadang-kadang ada yang salah, jadi itu dibawa pulang di air keras, masukkan botol untuk kenang-kenangan katanya. Yang benar apa? Ditanam. Itu. Kemudian apalagi masih ada? Ada yang ketiga, potong kuku lebih baiknya itu dalam atau luar rumah? Oh, itu nggak ada keterangan untuk potong kuku ya. Jadi kalau nggak ada keterangan dalam agama ya bebas di mana. Yang penting jangan misalkan di dalam masjid terus mau ngotori lantai. Nah itu sebaiknya tersebutkan di luar. Kalau di rumah nanti bisa kita sapu ya. Jadi untuk di dalam itu tidak ada keterangan khusus. Artinya apa? Bebas di mana, yang penting apa? Cocok. Begitu. Monggo silakan. Ini siapa dulu yang bawa ini? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, sekarang kan banyak beli di online itu kan, kita contohnya kemarin kan kita belum tahu beli sampo penghitam rambut. Ya. Ternyata kita pakai kan nggak hitam. Ya. Itu gimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung. Siapa? Monggo. Langsung kok. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini, saya membaca sampaikan walaupun satu ayat dalam Al-Quran, lalu saya coba sampaikan ke adik-adik saya, nggak sampai Al-Quran ayatnya, cuma analoginya kayak ya dalam Al-Quran itu ada ayat yang menunjukkan bahwa bumi itu bergerak selayaknya awan bergerak, dan itu sudah terbukti di penelitian, dan saya ceritakan ke adik-adik saya. Tapi suatu hari bapak saya nentang itu. Apa yang harus saya pilih? Taati orang tua atau lanjut dakwah saya? Ya, baik ya. Pertama untuk masalah beli sampo yang katanya untuk menghitamkan rambut. Enggak apa-apa kalau memang terbukti benar, itu bukan semir itu. Itu hanya semacam vitamin atau apa ketika dibuat keramas. Itu ada manfaat seperti misalkan kemiri atau apa itu ya yang bisa menghitamkan. Itu bukan semir. Kalau semir itu ngecek langsung hitam saat itu juga. Tapi kalau usaha dengan sampo itu tidak apa-apa, tidak dalam rangka merubah ciptaan Allah. Jadi boleh kalau itu. Kok ternyata itu sampunya nggak manjur, lah itu urusan lain ya, urusan lain. Biasa online seperti itu kadang-kadang. Pokoknya kan sekali keramas langsung hitam. Lah memang begitu. Kalau nggak sekali keramas langsung hitam nggak ada yang beli masalahnya. Satu botol kecil harganya juga lumayan. Lumayan ya. Mau dibodohin. Itu makanya dalam Islam jual beli itu kalau nggak lihat barangnya secara langsung ini dipermasalahkan. Ya, kemudian masalah balighu anni walau ayah, itu hadis bukan ayat ya. Ada hadis Nabi pas ngasih ceramah agama kepada para sahabat, terus sebelum sahabat pulang, kan teman-temanmu banyak yang nggak datang. Balighu anni walau ayah, kasih tahu mereka, sampaikan ceramahku walaupun satu ayat. Maksudnya seperti itu. Misalnya ada ayat Al-Quran, kita mengimani Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan kitab teknologi, bukan kitab tentang masalah ilmu pengetahuan, bukan.
Jadi Al-Quran itu ya kita imani, dan Quran itu juga melalui tafsir juga, melalui tafsir. Artinya apapun yang disampaikan oleh Al-Quran kita wajib percaya, wajib percaya. Jadi itu. Kalau ada orang tua menentang, oh ini saya nggak percaya. Nah, orang tuanya kalau Islam ya dinasihati. Nah, kewajiban orang Islam kepada Al-Quran itu salah satu apa? Mengimani bahwa semua yang ada dalam Al-Quran dari Allah dan pasti semuanya benar. Tapi kalau misalkan ada orang non-muslim, ya sudah, itu urusan mereka. Artinya kita tidak wajib untuk memaksakan keyakinan kita kepada mereka. Jadi itu jawaban saya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya tentang penyakit genetik yang di rahang bahkan. Ya. Itu setelah itu anaknya itu dioperasi, minta dioperasi. Iya. Setelah dioperasi dia agak sembuh lah sedikit. Apakah itu merubah ciptaan Allah? Iya. Baik, terima kasih. Tidak, itu boleh. Loh kan diciptakannya keadaan perot karena genetik. Gini maksudnya. Jadi umumnya manusia Allah ciptakan wajahnya kan normal, umumnya kan begitu ya. Itu ciptaan Allah itu ya memang seperti itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia keadaan sebaik-baik bentuk. Aslinya manusia itu baik bentuknya. Karena mungkin karena faktor genetika, ada kesalahan dari orang tua ketika hamil, ibunya mungkin kurang gizi atau lain sebagainya, kurang vitamin, lah kok lahir perot, maka boleh disempurnakan. Kayak seorang bayi lahir sumbing, itu juga disunahkan untuk disempurnakan. Karena apa? Umumnya orang lahir itu ya bibirnya itu yang nempel, nggak kepisah sumbing seperti itu. Nah, ketika disempurnakan berarti di situ apa? Hukumnya tahsinul hayati wal ahwal. Dia memperbaiki keadaannya ya dari yang buruk jadi baik, tidak. Jadi karena umumnya manusia itu ya nggak sumbing, umumnya manusia itu nggak agak perot, maka disempurnakan itu hukumnya boleh. Yang nggak boleh itu merubah ciptaan Allah. Nah, ya contohnya lah, seseorang itu Allah lahirkan dalam keadaan mohon maaf di situ kulitnya hitam, dia nggak terima. Itu kan sudah aslinya seperti itu. Orang Indonesia kan kulitnya selalu matang. Nah, dia kepengen kayak orang Cina misalkan, terus dia suntik pemutih. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Pertama membahayakan. Jadi suntik pemutih itu ingat bahaya juga untuk organ dalam, untuk kesehatan bahaya. Yang kedua, di situ nanti ketika misalkan kok kelihatan aslinya, ketika mau nikah dia suntik pemutih biar calon suami, oh istriku putih. Nggak taunya dia lupa suntik pemutih lagi. Tiba-tiba suaminya itu hitam. Loh, kok gini istriku? Lah, itu yang merugikan. Dan termasuk itu tidak rela dengan pemberian Allah. Jadi itu. Makanya kalau untuk sekedar sumbing atau perot kok diperbaiki, itu apa hukumnya diperbolehkan. Nah, termasuk operasi plastik itu kan merubah ciptaan Allah kan, atau merubah bentuk kelamin itu masuk merubah ciptaan Allah. Itu semuanya yang diharamkan sekarang nggak terima dengan pemberian Allah. Begitu jawaban kita. Kita akhirul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.